Ya, kalau tadi Bapak Ibu masuk ke ruangan ini ada dua lukisan ukuran besar 1,5 sampai 3 meter dan benar yang disampaikan Bung Gita, temanya sebuah kontras. Lukisan yang kiri itu judulnya Stop War. Saya dedikasikan untuk misi kemanusiaan dan meskipun saya seorang prajurit 30 tahun menjadi anggota militer, but I love peace. Menurut saya kalau bisa damai mengapa harus perang? Message-nya clear sekali dalam lukisan pertama, stop war dimanapun, terutama yang menimbulkan extreme human suffering dan juga innocent death, banyak sekali mereka-mereka yang tidak berdosa. So stop war. Nah yang sebelah kanannya sebenarnya itu belum rampung lukisan itu karena satu tekor waktu Pak Gita harusnya saya selesaikan 3 sampai 4 hari, tapi ternyata tersita dengan kegiatan yang lain. Tapi temanya manis, setelah stop war berarti restore peace. Dan kalau kita peace, bangsa sedunia harus more united for peace. Nah lukisan yang kanan tadi sebetulnya peace with nature. Berdamailah dengan alam yang indah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Moral message mengingatkan kita semua kalau melihat lukisan itu kita harus memilih. Milih yang serba perang kekerasan atau yang serba damai untuk anak cucu kita. That's the essence of dua lukisan tadi. Terima kasih Bapak. Ini sangat berkorelasi dengan perkembangan geopolitik yang semakin eksponensial. Tapi juga ada perkembangan-perkembangan lain yang sifatnya cukup eksponensial, khususnya terkait dengan perubahan iklim. Flashback ke tahun 2010, Bapak hadir di konferensi iklim di Norwegia, dijamu oleh mantan Perdana Menteri Jens Stoltenberg. Di situ Bapak terinspirasi untuk menulis lagu yang berjudul Save Our World, dan yang cukup mengindahkan lagu ini adalah dimainkannya lagu ini di pembukaan acara APEC di Honolulu tahun 2011. Mungkin banyak yang ingin tahu bagaimana perubahan iklim dan konferensi dan peristiwa di tahun 2010 itu bisa menjadi inspirasi untuk Bapak bisa menulis lagu ini. Ya, Bung Gita, hadirin sekalian, saya ini benar-benar makin peduli, makin serius, dan ingin berbuat langkah-langkah yang nyata tentang penyelamatan bumi kita, tentang climate, environment, setelah dulu Indonesia menjadi tuan rumah COP13 yang dilaksanakan di Bali pada tahun 2007. Hampir gagal pertemuan itu, tetapi saya dengan sahabat dekat saya Ban Ki-moon bareng-bareng untuk menyelamatkan dan lahirlah Bali Roadmap, leading to kemudian Paris Climate Agreement. Nah, mengapa saya tertarik? Saya makin tahu bahwa bumi kita ini menghadapi ancaman yang real. Dampaknya lebih dahsyat dari peperangan yang ada. Oleh karena itulah akhirnya pemerintahan yang saya pimpin dulu makin aktif untuk menyelamatkan bumi ini. Tahun 2010 saya diundang oleh sahabat dekat saya, Perdana Menteri Norwegia, Jens Stoltenberg, untuk menyelenggarakan konferensi internasional tentang climate and forestry. Saya dengan beliau menjadi co-chair, ketua bersama, dihadiri oleh para pemimpin dunia, termasuk yang sekarang menjadi Raja King Charles juga hadir. Semangatnya how to save our environment, to save our forest. Itulah setelah 3 hari 3 malam berada di Oslo, bukan Solo, Oslo ya. Sebelum kembali ke Jakarta, saya terinspirasi. Karena semangatnya luar biasa. Why not? Saya menulis lagu. Maka pagi-pagi sebelum bertolak ke Jakarta, saya didampingi oleh almarhumah Ibu Ani,
main gitar, dan terciptalah lagu ini. Jadi ini mungkin ya ekspresi hati, pikiran, dream, bagaimana dunia sedikit lebih baik. Dan dunia betul-betul bisa menyelamatkan bumi, satu-satunya tempat kita hidup. Yes, ini memang kepedulian, ekspresi perasaan, dan sekaligus sebetulnya sedikit kecemasan. Meskipun there is a hope. If there is a will, there is a way. Terpulang pada kita semua, terpulang kepada bangsa-bangsa seluruh dunia. But I do believe very strongly masih bisa kita selamatkan kalau kita mau.